Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a huda amma ba'du. Ibu sekalian peserta atau pengikut pengajian tahsin Nurul Quran, hari ini kita sebulan sekali ngaji kitab kuning, bukan kitab putih ini. Kitab kuning babus sunai, bab pasangan-pasangan. Kalau bahasa kita itu bab dua-dua dari kitab Nasaihul Ibad. Jadi dia nanti bentuknya itu berpasang-pasangan. Ada yang positif, ada yang negatif. Cuma bentuknya dua-dua. Babnya dua-dua nanti. Babus sunai, bab dua-dua atau bab pasangan-pasangan. Wa fihi, di dalam ini, di dalam kitab ini, bab ini, salasuna mau'izatan. Berjumlah ada 30 mau'izah. Ada 30 nasihat, 30 wejangan. Mau'izah itu banyak artinya. Ada mau'izah, kalau di bahasa kita kan ada nasihat, ada tausiah, termasuk di sini mau'izah namanya. Sebanyak ada 30. Ada 30 salasun mau'izah terdiri dari arba'atu akhbarin. Dari 30 itu yang 4 itu dari khobar. Khobar itu bentuk mufrad, jamaknya akhbar. Jadi dari 30 arba'atu akhbarin, 4 khobar, wal baqi, dan sisanya, berarti sisanya ada 26 26 ya. Asarun berbentuk asar. Khobarnya ada 4, asarnya ada 26. Al-baqi itu sisa. Wa na'ni, dan yang kami maksud, wa na'ni, dan yang kami maksud bil akhbari, dengan akhbar. Akhbar itu apa? Akhbar itu jamak dari khobar ya. Definisinya aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan Nabi itu disebut khobar, jamaknya akhbar. Jadi dalam bab ini ada sebanyak 4 akhbar. Aqwal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, dan yang dimaksud dengan asar. Asar itu apa? Aqwalus sahabati wa tabi'in. Ucapan-ucapan para sahabat dan tabi'in disebut asar. Jadi besok-besok kalau ngedengar khobar atau akhbar, itu qaulun nabi namanya, ucapan nabi. Kalau mendengar besok ada asar, itu ucapan sahabat dan tabi'in. Karena ada periodisasi ya di sana. Ada periode Rasulullah, kemudian ada periode sahabat, ada periode tabi'in. Nah itu pembagiannya. Jadi 34 berbentuk khobar, yang 26 berbentuk asar. Faminhu, maka diantaranya, ay fal maqalatul ula, maqalah yang pertama. Kalau bahasa kitanya maqalah yang pertama itu bahasan pertama. Ya, pendapat pertama, bahasan atau pendapat pertama. Fal maqalatul ula, maka maqalah yang pertama minal munabbihatis sunaiyati. Minal munabbihat. Munabbihat itu dari hal-hal yang perlu kita jauhi. Munabbihat, hal-hal yang terlarang. Peringatan-peringatan. Ada
Bab pertama ini menyangkut tentang peringatan-peringatan yang berpasang-pasangan. Al-munabihati as-sunaiyati. Marwiyah yaitu apa yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa beliau bersabda, khoslatani, dua sifat. Khoslatani, tadi kan dua-dua katanya. Ini makanya dua sifat atau dua karakter. Dua sifat, dua ciri boleh, dua tanda boleh. Khoslatani, dua sifat. La syai'a afdalu minhuma, tidak ada yang lebih utama dari keduanya. Dua karakter, dua sifat, dua ciri utama, yang tidak ada lebih utama dari dia, dari dua itu. Yang pertama, al-imanu, iman. Ciri pertama kita yang paling afdal harus memiliki iman. Kita menjadi orang mukmin dan mukminah, itu yang pertama harus itu. Dengan segala rukun-rukunnya, rukun iman. Jadi seorang mukmin itu harus mencukupi rukun iman, ada berapa tuh? Ada 6 rukun iman sebagai orang mukmin itu. Itu sifat pertama kita yang paling utama, enggak lagi utama setelah itu. Kemudian yang kedua, yang pertama al-imanu billahi, iman kepada. Yang kedua, wan naf'u lil muslimin. Yang kedua apa? An-naf'u lil muslimin. Apa itu an-naf'u lil muslimin? Bermanfaat lil muslimin, terhadap orang-orang muslim lainnya. Jadi dua sifat, kita harus memiliki dua sifat ini. Satu, kita harus memiliki iman. Yang kedua, kita nih harus bermanfaat untuk orang lain. Bukan hanya bermanfaat untuk orang muslim sebetulnya. Kita harus bisa juga bermanfaat kepada siapapun. Ini dua karakter, dua sifat, dua ciri utama orang muslim. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, harus bermanfaat. Dua-duanya. Kalau iman saja nggak bermanfaat, kurang. Bermanfaat saja kepada orang lain, tidak ada imannya, nggak bisa. Harus dua, terlengkapi. Satu, punya ciri keimanan kepada Allah. Yang kedua, harus bermanfaat kepada orang lain, utamanya kepada sesama muslim. Bermanfaat apanya? Kita harus bermanfaat kepada orang lain itu apanya? Dijelaskan bil maqali, dengan ucapan. Ucapan kita ini harus bermanfaat kepada orang lain. Jadi jangan tidak bermanfaat ucapan kita. Jadi kalau ucapan-ucapan yang keluar dari lidah kita ini harus bermanfaat kepada orang lain. Jangan malah justru menyakitin orang lain, menghina, menghardik, membentak orang lain. Jadi hati-hati kita orang muslim ini menjaga lidah. Karena salah satu mahfuzat salamatul insani fi hifdzil lisan. Salah satu keselamatan kita gara-gara kita bisa menjaga lidah kita. Lidahmu harimaumu. Begitu. Hati-hati mengucapkan. Kita harus secara ucapan kita harus bermanfaat kepada orang lain. Au bil jahi. Kita juga harus bermanfaat dengan kedudukan kita. Jabatan, ya apa saja yang kita duduki itu, bukan kursi, bukan kursi, jabatan kita, kedudukan ibu di masyarakat itu apa? Itu harus dimanfaatkan agar bermanfaat untuk orang lain. Kedudukan itu, yang sedang menjadi ketua ini, sedang menjadi ketua itu harus dimanfaatkan kepada orang lain. Biljah namanya, dengan ucapan pertama, yang kedua dengan jabatan, biljah, dengan kedudukan kita. Ada yang jadi ketua ini, ketua itu dan sebagainya. Harus bermanfaat. Yang ketiga, au bil mali, atau dengan harta. Kita punya harta, harta kita harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Bagaimana caranya? Kalau punya harta, kalau punya kita kelebihan, bagaimana supaya bermanfaat ini kepada orang lain?
Jadi dengan ucapan, dengan jabatan, dengan harta yang kita miliki, itu harus bermanfaat kepada orang lain. Au bil badan, atau dengan tenaga maksudnya. Kita nggak punya jabatan, nggak punya uang, ya kan? Ucapan juga mungkin nggak ada gunanya. Dengan tenaga kita harus bermanfaat kepada orang lain. Cakep banget tuh, Bu. Apalagi bisa bicara. Pembicaraan kita bermanfaat kepada orang lain. Kita punya jabatan kita bermanfaat untuk orang lain. Kita punya harta, kita bantu orang lain. Kita nggak punya apa-apa, dengan tenaga. Gitu. Cakep banget tuh orang kalau sudah begitu itu. Ya kan? Apalagi dengan empat-empatnya tuh. Jabatan punya. Ya kan? Duit banyak, ya. Ya kan? Terus ucapannya enak, bagus. Ya. Yang ketiga, tenaganya juga turun semua empat-empatnya tuh. Cakep banget itu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man asbaha la yanwi, ya, siapa yang berniat sejak pagi. Asbaha itu asalnya subuh, menjadi sejak pagi, berniat sejak pagi. Man asbaha la yanwi, tidak berniat. Kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Kalau sore amsa menjadinya ketika dia sore. Kalau bata dia mulainya malam. Kalau asbaha dia mulai dari pagi. Dari pagi dia man asbaha la yanwi, tidak berniat. Dia menjadikan dirinya sejak pagi tidak berniat. Tidak berniat apa? Azulma, berbuat zolim. Enggak ada niat sama sekali dari pagi berbuat zolim. Melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak berniat begitu sejak pagi. Ala ahadin, terhadap seseorang. Tidak berniat melakukan perbuatan dolim, perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang menjatuhkan orang lain, ya, sejak pagi kepada seorang, ghufira lahu ma jana, maka dia akan diampunin, ghufira, ya, baginya majana, apa yang dia perbuat. Perbuatan kita kemudian yang kira-kira itu mengandung dosa, dolim, karena sudah tidak berniat sejak pagi melakukan itu, tidak ada dosanya, tidak, hanya dosa-dosa kita akan diampunin. Tidak berniat melakukan suatu perbuatan keji, maka perbuatan yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa diampunin. Majana fi'il madi, jadi apa yang sudah bisa menghapus dosa kita yang lalu. Jadi tidak berbuat apa-apa, hanya berniat, saya nggak mau hari ini berbuat zalim pada orang lain. Dosa kita diampunin tuh, gitu. Waman asbaha yanwi nusratal mazlumi. Nah, yang kedua nih. Waman asbaha, dan siapa sejak pagi berniat nusratal mazlumi, menolong orang yang dizolimi, menolong orang yang dijatuhkan, menolong orang yang dikerdilkan lah, apa dijelek-jelekkan lah, dizolimi lah. Kita ingin nolong dia kalau ada hari itu. Sejak pagi niat nih, siapa yang dizolimin kita akan bantu dia, akan tolong dia. Wa qada'a jahajatil muslim, dan berniat mencukupi kebutuhan orang muslim, membantu kebutuhan orang. Sejak pagi dia niat dia nih membantu orang lain, ya, atau dia ingin menolong orang yang terzolimi, teraniaya.
kanat lahu ka ujrati hajatin mabrurah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kanat lahu, ya, dia akan, bagi dia akan mendapati ka ujrati hajatin, dapat pahala seperti haji mabrurah. Tidak perlu berangkat haji untuk mendapatkan pahalanya. Cukup berniat, tidak menolong orang yang dizalimi. Yang kedua, menolong orang yang sedang membutuhkan. Padahal baru berniat doang itu. Kan belum tentu ada orang yang membutuhkan. Baru berniat saja kita sudah mendapatkan pahala haji mabrur. Kan membantu orang itu tidak perlu menghabiskan harta kita, sekedar apa yang kita bisa bantu. Yang penting punya itikat baik, ya kan? Nah itu. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah. Ahabbul ibad ilallah. Ahabbu itu isim tabdil, jadi yang paling disukai, dicintai. Ahabbu, yang paling disukai, yang paling dicintai. Al-ibadi, dari seorang hamba, oleh ilallah, oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai hamba. Ya, sangat mencintai hamba. Apa itu? Anfa'un nasi lin nasi. Seseorang paling bermanfaat untuk orang. Allah paling suka kepada hamba yang begitu. Allah suka, senang, cinta kepada orang yang bermanfaat kepada orang lain. Ahabul ibadi ilallah anfa'un nas lin. Lalu wa afdalul a'mali idkhalu sururi ala qalbil mu'min. Yang kedua, wa afdalul a'mal, amal yang paling utama. Amal yang paling utama, paling tinggi, paling bernilai, apa itu? Idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia, rasa gembira, rasa suka, ala qalbil mu'min, kepada hati seorang mukmin. Bahasa kitanya apa? Nyenengin orang. Dengan apa? Ya dengan apa saja tadi itu. Dengan ucapannya, dengan hartanya, ya kan? Ya, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan pikirannya. Yang penting idkhalus surur, kalau bahasa kitanya, nyenengin orang. Lalu disambung, antara lain bagaimana? Yatrudu anhu ju'an. Yatrudu anhu ju'an. Kalau kita bahasakan, yatrudu itu ngusir. Ngusir anhu, dari dia, ju'an, rasa lapar. Lagi kira apa tuh? Ngasih makan. Kalau bahasa kita ya ngasih makan. Orang yang lapar, usir laparnya, jangan orangnya. Orang kelaparan, orang yang diusir. Rasa laparnya, traktir bahasa kita ini. Kan senang orang tuh kalau traktir tuh. Mana ada orang di traktir kan? Iya. Gitu. Kalau bahasa Arabnya yatrudu anhu ju'an. Mengusir dari dia rasa laparnya. Kasih makan gitu. Atau apa? Yaksipu anhu karban. Yaksipu anhu karban. Yaksipu asal usul artinya menyingkap. Anhu, dari dia, karban, rasa duka. Menghilangkan rasa duka. Menyingkap itu menyingkirkan, membuka. Ya, menyingkirkan atau membuka. Yaksipu anhu, dari dia, karban, rasa duka, rasa pilu, rasa sedih. Tadi rasa lapar.
Sekarang orang lagi duka tuh, hilangkan dukanya. Menghibur. Yang menghibur dengan apa saja sebisanya. Tidak menghibur orang dapat pahala karena itu yang sangat disukai oleh Allah. Lah, senang juga lah. Lah iya itu antara lain pelawak mungkin senang orang. Iya. Yaksifu anhu karban. Atau yang lain. Au yaqdi lahu dainan. Yaqdi artinya menunaikan. Menunaikan, yaqdi, ya. Lahu bagi dia dainan. Dainan artinya utang. Utang. Bantu ngebayarin utang. Seneng banget kan? Punya utang bantu ngebayarin utangnya. Senang banget orang. Iya. Ya kalau utang cuma 10.000 sih nggak apa-apa. Kalau utangnya sampai 15 juta repot gitu. Iya. Ya mungkin kalau 5 juta bagi kita gede, itu bagi orang-orang yang duitnya triliunan kan nggak dapat seberapa kan. Artinya apa? Ya boleh kita membahagiakan dengan cara apapun. Antara lain ya tadi itu dengan ngasih makan, ya kan? Dengan menghibur hatinya gitu. Atau kita bantu bayar utangnya. Ya, pengennya dibantuin. Pengennya dibantuin. Iya. Begitu. Kemudian berikutnya wa khoslatani la syai'a ahabbu minhuma. Nah. Abu khosu ya. Akhbasu. Dua sifat. Berikut tadi kan dua katanya. Ini dua yang sudah di atas tadi itu. Sekarang berikutnya dua. Khoslatani dua sifat, dua ciri la syai'a akhbasu. Akhbasu itu anjasu artinya. Anjasu itu najis. Tidak ada yang lebih najis, tidak ada yang lebih buruk maksudnya. Abkhosu lebih buruk. Tidak ada dua ciri yang lebih buruk. Minhuma dari keduanya, dari kedua ini. Buruk sekali kalau kita punya sifat dua ini, gitu. Apa itu? Asyirku billah. Musyrik. Syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Ya. Asyirku. Maksudnya anjasu. Anjasu najis. Lebih najis, lebih buruk. Kalau yang itu akhbasu lebih buruk. Hubus. Dua sifat ini paling buruk di muka Allah. Asyirku billah. Berbuat musyrik kepada Allah. Banyak banget musyrik itu, menyekutukan Allah, mempercayai suatu takdir bukan datang dari Allah, ya kan? Mengakui ada kekuatan lain selain Allah, musyrik, atau minta-minta kepada benda-benda, pada kuburan, banyak minta. Kita kalau ziarah kan bukan minta, mendoakan. Ini kadang-kadang banyak orang naik ke Gunung Kawi, ya kan, mempercayai ada ini itu musyrik, gak boleh. Yang kedua, wadarru bil muslimin, membahayakan, berbuat bahaya, membahayakan, mencelakakan, ad-daru bil muslimin, kepada orang muslim. Itu sifat, ciri, sikap, sifat yang buruk sekali. Mencelakakan orang lain. Dua sifat itu paling Allah benci, paling Allah tidak suka. Berbuat musyrik kepada Allah dan mencelakakan orang lain. Mencelakakan dengan apa? Ya tadi itu. Bisa dengan ucapannya, dengan memfitnah, ya kan? Dengan bersuudzon, ya kan? Mencelakakan dengan hartanya. Kan begini Bu,
kalau orang jujur, ya lawannya orang yang nggak jujur. Ibu menolong orang yang tidak jujur, ya kan? Sama dengan membahayakan orang yang jujur dong, ya kan? Ini cuma utamanya para hakim tuh yang kena sogok. Iya, hati-hati tuh. Karena pertolongan kita ternyata malah membahayakan orang lain. Waddaru bil muslimin. Mencelakakan apanya? Fi abdanihim, satu di badannya. Yang berkaitan dengan badannya. Mencelakakan badan orang lain. Iya kan? Au amwalihim, atau hartanya, pada harta mereka. Perbuatan kita mencelakakan harta orang lain. Gimana prakteknya, ada nggak itu? Gimana kira-kira itu? Perbuatan kita mencelakakan badan orang lain. Orang, ibu benci sama seseorang, ya kan? Dia mau lewat jalan itu, ibu kasih minyak goreng. Supaya apa? Itu mencelakakan badan orang lain. Ibu tahu di situ ada beling, ada jarum, tapi ibu nggak kasih tahu, biarin aja, biar keinjak mati sekalian. Itu sama dengan mencelakakan badan orang. Nauzubillah. Amwalihim, atau harta, kita mencelakakan harta orang lain. Contohnya banyak loh. Harta orang lain kita bisa celakakan. Ya. Iya, banyak cara-cara praktek-praktek di masyarakat yang gara-gara orang lain harta kita itu malah jadi kena sama orang lain, ditipu dan sebagainya. Iya itu. Wa amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslataini. Nah, terusnya apa? Fa inna, maka sesungguhnya. Inna itu artinya maka sesungguhnya jami'a, semua awamirillahi, perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya semua perintah-perintah Allah itu tarji'u, kembali, ila khoslataini, dua sifat. Yang pertama, at-ta'zimu lillahi ta'ala. At-ta'zimu, pengagungan. Pengagungan kita kepada Allah. Kalau orang punya sifat mengagungkan Allah, jauh dari berbuat hal-hal yang seperti tadi. Syirik, mencelakakan orang lain. Gak mungkin kita punya sifat begitu kalau kita sudah punya sifat pengagungan kepada Allah. Ini paling utama, sifat agung kepada Allah berarti mengakui semua sifat Rahman dan Rahimnya, Asmaul Husna. Bu, jadi kita itu sebetulnya harus ngejiplak sifat Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, kita harus maha pengasih. Allah maha Rahman. Allah al-mi'ad, innallaha la yukhliful mi'ad. Kita harus seperti itu. Ya. Allah itu kaya, kita harus memiliki sifat kaya. Kaya harta, ya kaya perasaan, kaya hati, gitu. Ya. Dua sifat ini akan menjadi fokus kita. Khoslat at-ta'dzimu billahi ta'ala. Yang kedua, asyafaqatu li khalqihi. Asyafaqatu, sayang. Asyafaqah itu lembut, sayang, lunak, li khalqihi, kepada makhluknya. Jangan bersifat kasar. Oke. Hah? Li khalqihi, salah itu. Li khalqihi. Wasyafaqatu li khalqilihi. Li khalqihi. Khalqihi, kepada makhluk.
pada makhluknya. Dia harus sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus sholat wa atuz zakat. Tegakkan oleh kalian sholat, wa atuz zakat, dan tunaikan oleh kalian zakat. Untuk apa zakat? Tadi untuk as-safaqah, mengasihi orang lain dengan zakat kita. Kalau tidak zakat berarti infak dan sedekah. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ushkurli wali walidaika. Ushkurli, bersyukurlah kalian kepadaku. Bersyukurlah kalian li kepadaku. Dengan bersyukur maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Inna in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksudnya kafar itu apa? Kufur nikmat. Tidak bersyukur berarti kufur. Maksudnya kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, kita tidak mengakui nikmat itu dari Tuhan. Kita tidak memberikan sebagian rezeki kita kepada orang lain, namanya kufur. Ya kalau punya rezeki bagi-bagi. Itu bukan berarti bagi semua, sekedar untuk berinfak dan bersedekah gitu. Uskurli wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu, li walidaik, kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada kedua orang. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Ya gampang, kasih aja kemauannya. Iya, tanya maunya apa, sate apa sop apa gitu, apa buah-buahan gitu. Tanya, kalau udah meninggal bagaimana? Niatkan sedekah untuk almarhum almarhumah. Itu contoh bersyukur, birrul walidain. Begitu. Nah, itu ibu sekalian bab sunai. Nanti kita bahas lagi pada berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Tuh. Kecepatan nggak? Lumayan kecepatan. Itu udah lambat banget itu udah itu. Sekian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.